Akhirnya Manchester United kembali meraih 3 poin di kompetisi Premier League. Luar biasa, selamat, selamat, selamat. Ini sesuatu yang jarang terjadi ya teman-teman. Manchester United bisa meraih kemenangan secara beruntun dari pertandingan sebelumnya. Luar biasa. Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di pagi yang cerah ini kita akan melakukan review hasil pertandingan antara Manchester United melawan Leicester City di kompetisi Premier League. Ya, skor akhir 0-3 bagi Manchester United merupakan hasil yang sangat bagus menurutku, mengingat performa Manchester United di Premier League juga lagi buruk. Sebetulnya singkat aja untuk review kali ini, karena selama 90 menit sebetulnya Manchester United itu banyak sekali momentum, terutama dari babak pertama ya. Bahkan di menit-menit awal Rasmus Højlund sudah menciptakan beberapa peluang, Manuel Ugarte pun demikian, Bruno Fernandes. Secara keseluruhan harusnya Manchester United tampil mendominasi di laga tadi. Meskipun masih ada beberapa kekurangan yang harusnya masih bisa diperbaiki. Tapi secara keseluruhan performa dari pemain Manchester United sangat hebat, sangat luar biasa, dan ya aku sih berharap para pemain ini bisa tampil konsisten secara bertahap di pertandingan-pertandingan berikutnya sampai akhir musim nanti. Karena kalau kita lihat tren positif ini sepertinya akan berusaha tetap dijaga oleh Manchester United di sisa pertandingan ini sampai akhir musim. Nah, sekarang kita akan melihat performa dari masing-masing pemain. Mengapa Manchester United bisa meraih kemenangan yang meyakinkan di laga tadi. Dimulai dari penjaga gawang kita, Andre Onana. Ya, sebelum pertandingan sebetulnya sempat ada isu kalau Onana ini sedang menjalani tes kebugaran, dan ada kabar bahwa pemain akademi yang tampil sebagai starter sebagai penjaga gawang. Tapi pada akhirnya ya tetap Onana. Tapi itu nggak masalah teman-teman ya, karena di laga tadi Andre Onana menolak kebobolan ya. Sampai akhir pertandingan dia berusaha tampil sebaik mungkin gitu loh untuk menjaga gawangnya agar tetap clean sheet. Ya, ini sesuatu yang jarang terjadi juga ya. Akhirnya Manchester United bisa meraih clean sheet kembali. Setelah sebelumnya selalu kebobolan, bahkan kebobolan lebih dulu gitu. Tapi di laga tadi ya Andre Onana tampil hebat. Nggak hebat sih, ya bagus lah, bagus, bagus. Kalau hebat nggak terlalu. Hebat di menit-menit akhir saja tadi ya. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, nah lini pertahanan ini teman-teman ya. Selain para pemainnya tampil cukup solid, mulai dari Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, dan Victor Lindelof. Sebetulnya ada pemain yang dirasa masih kurang secara performa, yaitu Victor Lindelof menurutku. Karena dia masih seringkali salah passing, beberapa kali kehilangan bola. Terus yang sangat disayangkan di laga tadi, cedera yang dialami oleh Aiden Heaven. Nah, ini gimana lor ya? Kalau aku lihat, kasihan pemain ini. Ini masih muda, baru didatangkan. Terus secara permainan juga udah mulai nyetel dengan skema Amorim. Bahkan di laga kemarin saat melawan Real Sociedad, dan sejak laga debutnya mendapatkan apa ya? Mendapatkan respon yang positif lah dari semua fans Manchester United. Tapi di babak kedua tadi harus cedera itu ya, semoga tidak terlalu parah ya cederanya ya. Aku sih berharap nggak terlalu parah, karena ya kalau parah ya siapa? Back tengah kirinya ini cedera semua. Lisandro Martinez cedera, terus ada penggantinya Eden Heaven cedera juga, absen lama. Kan gimana ini, pertandingan masih cukup banyak ya sampai akhir musim. Ya aku berharap nggak terlalu parah lah cederanya. Mungkin absen 1-2 pertandingan mungkin masih oke. Tapi nggak sampai yang fatal gitulah cederanya, jangan sampai. Terus kalau kita lihat di lini tengah, dimulai dari duet gelandang tengah di babak pertama ada Manuel Ugarte. Secara performa
cukup bagus Manuel Ugarte setelah dia absen beberapa pertandingan karena ada kendala di kondisi tubuhnya ya, cedera juga. Terus untuk Bruno Fernandes, ya Bruno Fernandes lagi dan lagi. Dia selalu menjadi pemain yang paling menonjol, selalu menjadi pemain pembeda di dalam sebuah permainan. Bagaimana tidak, di laga tadi dia memberikan kontribusi 2 assist dan 1 gol. Ya, assist pertama berhasil dieksekusi dengan baik oleh Rasmus Højlund. Terus assist kedua diberikan kepada Alejandro Garnacho di dalam kotak penalti. Terus yang ketiga dia memberikan kontribusi gol di menit ke-90. Luar biasa. Menurutku Bruno Fernandes ini selalu tampil menjadi yang terbaik gitu loh. Secara keseluruhan kompetisi ya di musim ini itu selalu menunjukkan yang terbaik. Ya memang layak menyandang predikat kapten di Manchester United untuk saat ini karena nggak ada pemain yang sebagus dan sekonsisten Bruno. Keren lah Bruno ini. Terus kalau kita lihat di wingback kanan ini ya awalnya Nacer Manjaro, akhirnya dia ditarik mundur ya karena event cedera. Terus ada Diogo Dalot memberikan kontribusi assist yang mana itu menjadi sebuah gol bagi Bruno Fernandes lewat cutback-nya yang bagus menurutku. Terus untuk wingback kiri, nah ini ada siapa? Harry Amas. Nah, Harry Amas ini kalau aku lihat secara performa tadi ya di babak kedua, karena dia jarang ikut dengan tim senior, kayaknya dia grogi ya di laga tadi ya. Sebelumnya pernah dipakai di era Erik ten Hag, terus lebih fokus di tim U21, akhirnya sekarang dipanggil lagi bersama tim senior. Dan ketika diberi kesempatan tadi menurutku dia masih ada beberapa momentum yang ya memang grogi aja gitu loh, masih gugup. Tapi kalau secara kualitas menurutku Harry Amas punya kualitas untuk diberikan kesempatan yang lebih banyak bersama tim senior. Terus ada pemain pengganti lain seperti Toby Collier, itu juga lumayan bagus menurutku setelah Heaven cedera, Toby Collier masuk. Secara performa dan sumbangsi bagi tim di laga tadi juga sangat solid menurutku Toby Collier. Bahkan secara statistik dia di laga tadi selalu memenangkan duel-duel udara. Dan yang terakhir kalau kita melihat pemain pengganti di lini tengah ada Casemiro. Nah, Casemiro di laga tadi juga tetap bagus, tetap solid. Masih cukup konsisten kalau kita bandingkan dengan laga sebelumnya saat melawan Real Sociedad. Aku melihat di lini tengah ini mulai stabil ya. Para pemain di lini tengah ini mulai stabil, sudah mulai memahami skema dari Ruben Amorim itu seperti apa, dan para pemain secara bertahap sudah bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Dan aku berharap hal-hal seperti ini, tren positif ini bisa terus berlanjut. Dan yang terakhir, kalau kita melihat di lini serang, nah lini serang ini teman-teman, akhirnya kita bisa melihat Rasmus Højlund mencetak gol setelah sekian lama kesulitan dan mengalami masalah kepercayaan diri dan juga mental. Akhirnya di laga tadi menit ke-28 dia berhasil mencetak gol dengan sedikit penguasaan bola dan shoot yang akurat di tiang jauh, tidak bisa dihalau oleh kiper Leicester. Akhirnya itu menjadi gol pembuka bagi Manchester United. Meskipun di babak kedua dia sempat memberikan kontribusi 1 assist ya lewat gol Alejandro Garnacho, tapi sayang sekali itu dianggap offside. Tapi pada akhirnya Garnacho pun di babak kedua berhasil mencetak gol, yang mana itu menjadi gol kedua bagi Manchester United lewat assist dari Bruno Fernandes. Luar biasa. Menurutku di lini serang tadi yang masih kurang justru Christian Eriksen di babak pertama tadi ya, karena beberapa kali menurutku terutama di babak kedua tadi
dia agak sedikit maruk ya. Ketika ada kesempatan untuk melakukan passing ke rekan setimnya, dia lebih memilih untuk shot sendiri. Akhirnya dia digantikan oleh Joshua Zirkzee. Ya, Joshua Zirkzee sebetulnya nggak terlalu kelihatan ya, karena dia nggak full main dari babak pertama. Dan yang terakhir, di menit ke-85 ada pergantian dari Sido Obi. Memang nggak terlalu kelihatan juga Sido Obi. Ya main di menit ke-85 sampai 98 lah. Ya sekitar 10-13 menitan Sido Obi tampil di laga tadi. Jadi ya kita nggak bisa menilai lebih jauh. Menurutku di laga tadi secara performa para pemain sudah tampil cukup solid. Tidak ada blunder-blunder fatal dan aku berharap performa seperti ini tuh yang harus terus dijaga oleh para pemain Manchester United. Meskipun ada beberapa hal yang masih harus kita perbaiki dari para pemain Manchester United, yaitu beberapa para pemain itu masih seringkali salah dalam melakukan passing. Tapi ya namanya Leicester City ya, lawan yang dihadapi oleh Manchester United secara kualitas tentu berbeda. Maka dari itu skor akhir 0-3 itu bisa diraih oleh Manchester United. Dan yang terakhir kita akan melihat dari sisi statistik. Nah, di laga tadi ya selama 90 menit sebetulnya dari sisi penguasaan bola itu ya nggak selisih jauh lah. 54% dengan 46% menurutku nggak terlalu jomplang selisihnya. Justru yang menarik di laga tadi, Manchester United sudah melakukan 18 shot ke gawang Leicester City dengan 5 yang on target. Sebetulnya di laga tadi memang banyak shot dari Manchester United, tapi sebagian besar juga melenceng, terus berhasil diblok dan ada save dari kiper Leicester City. Baru yang benar-benar bagus menurutku ya 5 ini yang on target ini. Dan di sini kita bisa melihat ya akurasi umpannya hanya 78%. Di sini menandakan bahwa ya untuk sekelas Premier League ya akurasi passing itu minimal kan ya sekitar 83 sampai 85 lah. Kalau 78% itu memang ya lagi jelek akurasi passingnya beberapa kali dan itu terbukti di laga tadi para pemain seringkali salah passing seperti Victor Lindelof tadi seringkali, terus Harry Amas karena faktor grogi juga dan beberapa pemain lainnya. Ya karena lawannya Leicester ya jadi masih bisa diantisipasi lah, recovery-nya juga masih cukup cepat para pemain Manchester United. Tapi kalau misalkan melawan tim-tim Big Six, kalau akurasi passing aja udah jelek, masih kurang. Nah, ini takutnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak lawan. Nah, jangan sampai Manchester United itu sering mengalami salah-salah passing. Nah, akurasi passingnya harus diperbaiki lagi. Dan itu hal-hal mendasar ya untuk masalah passing itu, apalagi untuk tim-tim Premier League. Ya minimal 85% tadi. Ya dari hasil pertandingan tadi, Manchester United sementara ini kembali ke peringkat aslinya, peringkat 13, peringkat sejak warisan dari Erik ten Hag dengan total 37 poin ya. Dan selisih gol masih -3. Masih ada beberapa pertandingan lagi sampai akhir musim dan aku berharap dengan adanya tren positif ini Manchester United bisa tetap mempertahankan untuk meraih kemenangan di sisa pertandingan ini sampai akhir musim, terutama di Premier League ya, karena masih ada 9 pertandingan lagi. Otomatis kalau bisa menjaga tren positif ini ya minimal di akhir musim bisa finish di 10 besar lah ya, berapapun peringkatnya selama bisa masuk 10 besar itu menurutku masih bisa ditoleransi. Oke, mungkin itu dulu review singkat pertandingan antara Leicester City melawan Manchester United di kompetisi Premier League. Selamat menjalani hari Senin yang berbahagia ini teman-teman, karena Manchester United bisa meraih kemenangan dengan perolehan 3 poin, 3 gol, nah, di kandang lawan.
Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.